kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami dengan syukur. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan hormat, oh, bagimu Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan namamu. Kau Raja kami. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Segala hormat, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ada di dalam tahta kemuliaan-Mu. Pagi hari ini hadir di tengah-tengah kami, dan kami saat ini berdiri di dalam altar-Mu yang kudus Tuhan. Kami bawa hati dan hidup kami. Kami bawa untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Saat kami datang di tempat ini, saat kami masuk di dalam rumah-Mu yang kudus Bapa, kami berjumpa dengan Engkau, dan kami persembahkan satu pujian dan penyembahan yang terbaik yang datangnya dari hati kami Tuhan. Satu kegaguman bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang tidak tergoncangkan,
dan kami ada di dalamnya itu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau berikan satu kesempatan yang indah Tuhan, untuk kami berdiam di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Mari Roh Kudus beracara dalam hidup kami dan dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Hanya satu yang kami muliakan dan kami tinggikan, hanya Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Mari kita meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Secepat kita berdiri di dalam hadirat Tuhan, kita mau tinggikan Allah dan Raja kita. Mari kita nyatakan bahwa Dia Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kuat. Yesus Kristus namanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiap-Mu. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diri. Yang dahsyat Tuhan, kami bangga punya Allah seperti yang Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Engkau tetap Allah yang sama Tuhan. Haleluya. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah
tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhanku, Rajaku yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, Engkaulah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dialah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
kuasanya, aman berlindungan dalam naungannya. Dialah bagi kita, pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dialah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia Allah yang heran dan ajaib. Puji nama Tuhan untuk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan kita akan berikan persembahan yang pertama, saudara. Saudara maju ke depan. Haleluya. Di dalam Tuhan ada suatu kekuatan yang luar biasa. Firman terangi jalan, perisai di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia
Yesus dia sumber pengharapan dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam Dia ada suatu kemenangan yang luar biasa yang disediakan untuk kita yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang boleh kami alami sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Saat ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu, memungkinkan kami pada pagi hari ini kami dapat berhimpun kembali untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir dalam persekutuan kami ibadah pada saat hari ini. Dan terima kasih kehadiran-Mu tentu menyatakan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendapatkan kehadiran-Mu Tuhan.
dan mendapatkan tempat di dalam hati kami yang terbaik. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami. Oh Tuhan, mengurapi kami hamba-Mu. Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kami, membawa kami menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau terima firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan telah memungkinkan kita kembali pada saat pagi hari ini untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan yaitu keselamatan Allah. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita boleh ada, tetapi oleh karena kuasa Allah yang telah berikan kepada kita semuanya. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Allah mengenai jaminan Allah bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia dan tetap setia kapanpun saudara, tetap setia. Dari awal dunia dijadikan sampai akhir dunia ini, Allah di dalam Yesus tetap setia. Meskipun umatnya tidak setia, jemaatnya tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Karena Allah tidak mungkin akan memungkiri janjinya, memungkiri dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara kasih kita tidak akan perlu takut, khawatir, cemas, panik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, melanda hidup kita, apapun yang terjadi dalam sekitar kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini. Sebab kita punya Allah yang berjanji dan janjinya pasti digenapi dalam hidup kita semua. Sebabnya mari kita akan lihat kebenaran firman Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 dan ayat yang ke-6, yaitu khotbah kami bagian yang ketiga. Saudara tentu kalau mengikuti selama 3 kali ini saudara beribadah, dengar firman saudara akan tahu yang pertama, yang kedua dan ketiga ini. Atau saudara tidak hadir tapi saudara mengikuti live streaming melalui online saudara. Jadi adalah yaitu berurutan atau seri. Puji nama Tuhan. Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6 dan Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Luar biasa akan janji Tuhan bagi umat yang hidup dalam
kebenaran Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam Keluaran tadi ya, kita temui satu kata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman Allah dan berpegang kepada perjanjianku. Saudara, ini jika kamu sungguh-sungguh. Saudara, ini adalah yaitu di mana Allah yaitu menjanjikan segala sesuatu dan janji itu akan ditepati. Ada kata-kata jika. Jika engkau setia, jika engkau sungguh-sungguh, jika engkau beribadah, jika engkau berpegang kepada firman Allah, kepada janji Tuhan, saudara, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, jaminan Allah itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dia, dengar. Yang pertama, dengar firmanku. Mendengar, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, yang kita dengar adalah firman Tuhan. Firman Allah. Firman Allah adalah ucapan Allah. Ya, firman Allah adalah pikiran Allah, hati Allah, kehendak Allah, rencana Allah yang tertulis dalam Alkitab. Itu yang kita dengar, saudara. Sekarang sudah aku kasih, saudara banyak mendengar firman atau mendengar suara dunia atau suara manusia. Apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi hidup saudara. Apa yang saudara dengar itu akan membentuk hidup saudara. Apa yang saudara dengar, saudara itu akan yaitu menentukan arah hidup saudara. Saudara, aku kasih di sini mendengar firman Allah. Banyak orang suka ngomong, berkata-kata, tapi sulit untuk mendengar. Firman Allah katakan, hendaklah engkau cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Saudara, mendengar itu emas, ya, berkata-kata itu perak. Berarti mendengar suatu hal yang berharga. Dari mendengar, saudara kasih, yang kita dengar akan membentuk, mempengaruhi dan akan membawa tujuan hidup kita kemana. Kalau kita mendengar firman Allah itu akan mempengaruhi hidup kita untuk yaitu saudara dapat beriman kepada Tuhan. Iman itu timbul dari mendengar firman Allah. Iman itu akan bertumbuh karena mendengar firman Allah. Saat ini saudara mendengar firman Tuhan. Bukan cukup hanya mendengar, tapi mendengar, percaya, menerima, dan melakukan firman itu. Barulah firman itu bekerja dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pakai tangan. Saudaraku kasih, apa yang kita dengar tidak bisa kita pegang dengan tangan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan punya tangan rohani yang namanya iman. Iman. Jadi saudaraku kasih, saudara mendengar firman, bagaimana kata-kata itu bisa kita dengar, kita pegang, yaitu dengan iman. Kita imani apa saja yang tertulis dalam firman, kita baca, kita dengar, kita imani. Dan jadilah seperti imanmu. Apa yang saudara imani itu akan terjadi dalam hidup saudara. Itulah yang harus kita dengar, kita pegang. Dikatakan sungguh-sungguh. Dalam bahasa lain dikatakan yaitu mentaati. Jika kamu sungguh-sungguh mentaati, ya, akan apa yang kau dengar, apa yang engkau terima, mentaati saudara. Berarti tidak melepaskan, tidak dilepaskan dari hidup ini. Firman Allah selalu dipegang dalam hidup ini. Tadi dikatakan ada kata jika. Berarti ini Allah mengharapkan agar umatnya selalu setia, selalu taat. Saudara, ketaatan suatu hal yang penting dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketaatan itu harus terwujud, diwujudkan
dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Taat itu apa, saudara? Otomatis. Abraham begitu dengar firman Tuhan langsung berangkat. Diperintahkan langsung berangkat. Itulah taat. Saudara, apa yang diucapkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, yaitu berangkat. Itu harus terwujud dalam hidup orang Kristen, sehingga jaminan Allah itu juga saudara akan rasakan dan alami setiap hari, setiap saat. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya ketaatan adalah suatu unsur penting hubungan kita dengan Allah. Membawa hubungan kita dengan Allah seperti pada saat hari ini. Saudara sudah mendengar firman, bahwa firman Allah kalau saudara ingin diberkati, saudara harus beribadah. Saudara harus memuji, memuliakan Tuhan. Saudara berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saudara datang kepada Tuhan. Ini adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara sebagaimana di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Pada waktu kita mendengar firman, berbagi kepada firman, saudara, dikatakan kalau mereka telah mengasihi, Tuhan Yesus katakan, jemaatku, umatku telah mengasihi aku, ya, saudaraku kasih, dia akan dikasih oleh Bapa. Setiap orang yang mengasihi Tuhan akan dikasih oleh Bapa, dan Tuhan akan menyatakan sesuatu yang dahsyat luar biasa bagi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Dikasih oleh Bapa. Sekali lagi Tuhan menyatakan kepadanya orang yang mengasihi Tuhan dengan suatu dahsyat dan luar biasa. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, janji Tuhan apa? Kalau kita sudah lakukan dua hal, mendengar dan pegang, mentaati akan firman Allah. Saudara, ada yang pertama, janji Allah. Yang pertama, menjadi harta kesayangan. Menjadi harta kesayangan. Saudara diumpamakan sebagai hartanya Tuhan. Kekayaan Tuhan, harta berarti kekayaan Tuhan. Yang disayang oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, artinya apa? Harta kesayangan. Saudara menjadi umat yang spesial. Tahu spesial, saudara? Sesuatu yang pertama dan utama. Sesuatu yang berharga. Itulah saudara. Kalau sudah melakukan dua hal, yang janji Tuhan, saudara menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara. Nah, berarti apa? Milik pribadinya Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat yang Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Luar biasa. Inilah kalau saudara mendengar firman, percaya firman, melakukan firman, dan tetap pegang firman Allah itu. Saudara akan tetap hidup dalam kebenaran, saudara selalu disayang oleh Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Galatia pasal 6 ayat yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh roh, dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin, saudara. Di sini dikatakan kalau kita disayang oleh Tuhan, saudara, di sini dikatakan turunlah kiranya damai dan rahmat ke atasnya. Tuhan memberikan satu kemurahan, damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman ada dalam hidup. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang yaitu menakutkan, situasi yang menggelisahkan, suatu situasi yang panik, saudara. Tidak tahu saudara di sini ada yang takut datang ke gereja? Ada di gereja-gereja lain. Pada waktu dibuka new normal, saudara, mereka tidak datang. Takut. Takut apa, saudara? Takut kena virus. Beberapa
gembala jemaat, ya dikatakan sekarang sudah new normal sesuai dengan protokol kesehatan, tapi mereka tidak datang karena takut kena virus. Tuhan mendatangkan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman dalam hidup ini. Kita nanti akan sampai di sana. Ini yang pertama, saudara. Karena apa, saudara? Karena saya dan saudara dasarnya menjadi umat yang disayang oleh Tuhan, menjadi milik pribadi Allah. Karena saudara sudah dibeli dan harganya lunas. Dibeli dengan harga lunas. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, saudara. Saudara kasih, saudara ditebus, tadi dikasih dibeli atau ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara janji Tuhan, saudara menjadi kerajaan imam. Kerajaan imam. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kalau saudara mendengar firman, berpegang pada firman, jaminan Allah dalam hidup saudara, hidup dalam kebenaran itu, saudara menjadi kerajaan imam. Artinya apa? Dipisahkan dan dikhususkan menjadi umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan. Dipisahkan dan dikhususkan dari dunia ini. Dari yaitu dunia yang akan binasa ini. Menjadi satu umat sebagai imam. Ingat saudara, saudara dikhususkan, dipisahkan, dipilih oleh Allah menjadi imam. Dalam Alkitab, siapa imam itu dan apa pekerjaan imam itu? Saudara, seorang imam adalah seorang pemimpin rohani. Saudara adalah pemimpin rohani. Dalam hendaknya memimpin diri saudara sendiri, menjadi imam diri sendiri. Dalam keluarga menjadi imam bagi istri, menjadi suami, sebagai anak-anak, bagi keluarga. Itulah hidup saudara. Jadi imam saudara. Yaitu tugasnya apa? Melayani. Banyak orang ingin dilayani. Saudara, ingin dilayani. Tidak mau melayani. Jadi tugas imam adalah melayani. Yesus datang katakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani, bahkan menyerahkan nyawaku untuk semua umat manusia. Itulah imam. Jadi yang pertama melayani, saudara. Setelah melayani, siapa yang dilayani? Pertama Tuhan. Yang kedua adalah sesama kita. Jadi orang Kristen saling melayani satu dengan yang lain. Saudara, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling menghormati satu dengan, bukan ingin dilayani, hanya ingin dihormati, hanya ingin dihargai. Ayah, itu bukan imam. Itu raja, saudara. Imam. Tadi dalam ayat ini dikatakan yaitu kerajaan imam. Saudara pelayan di kerajaan surga. Amin. Melayani Tuhan, kerajaan surga, kerajaan Allah yang kita layani. Selanjutnya saudara kasih, di mana imam adalah menjadi pengantara. Pengantara antara umat dengan Allah. Jadi pengantara ini di sebelah kiri umat, sebelah kanan Allah, imam ada di tengah-tengah. Menjadi perantara apa? Untuk berdoa menghadap Allah. Mewakili umat menghadap Allah. Sudahkah saudara seperti itu? Berdoa untuk dunia ini, berdoa untuk keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan, sudah menghadap Allah. Sebut namanya kepada Allah. Bangsa negara kepada Allah. Keluarga saudara
kepada Allah. Itu imam. Sudah berdoa untuk keluarga yang belum mengenal Tuhan, untuk dunia ini yang saat ini sedang dilanda dengan yaitu masalah virus ini. Sudah berdoa seperti Tuhan, tolong negara kami, bangsa kami. Selain diberkati, diampuni. Kepada mohon belas kasihan kepada Tuhan, menjadi pengantara. Selanjutnya saudara kasih, ya tadi kan pengantara itu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saudara kasih, selanjutnya seorang imam saudara juga mewakili umat. Setiap dia menghadap Tuhan harus membawa persembahan. Kambing domba disembelih, dibawa ke hadapan, dibakar. Itulah pekerjaan. Kalau imam zaman Taurat membawa kambing domba disembelih, dibakar. Tapi sekarang ini hidup saudaralah yang harus dibawa kepada Tuhan. Amin. Sebab itu aku minta kepadamu, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup dan kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan saudaraku yang terakhir seorang imam adalah memberkati. Halo? Ulangan pasal 6 sudah baca ayat yang ke-22 sampai 27. Kiranya wajah Tuhan menyinari keluarga, menyinari jemaat, yaitu memberkati usaha pekerjaan seterusnya. Memberkati, bukan mengutuk. Adakah seorang anak Tuhan, orang Kristen, ngutuk temannya? Termasuk ngomong kotor, ngomong kasar, maki-maki, saudara, misu-misui. Bukan imam itu saudara. Imam itu memberkati, semua diberkati. Amin saudara. Itu yang kedua. Jaminan Tuhan yang kedua yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki jabatan kerajaan imam, ada suatu jabatan yang mulia Tuhan berikan dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Dari seluruh umat di muka bumi ini, pada waktu itu hanya Abraham dan keturunannya yang mendapat perjanjian khusus. Satu bangsa yang dikhususkan, mendapat perjanjian dengan Allah. Saudara, artinya apa bangsa yang kudus? Terpisah, dipisahkan dari cara-cara duniawi. Cara-cara kepasikan, cara-cara yang dilakukan oleh duniawi, menghalalkan segala macam cara demi keuntungan diri sendiri, demi kekayaan diri sendiri, demi jabatan dan seterusnya. Itu cara dunia. Bangsa yang kudus tidak seperti itu saudara. Jadi dipisahkan dari semua noda dosa dari dunia ini. Itulah saudara, janji Tuhan dalam hidup saudara. Berjalan dalam jalan yang benar. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Sudah dikatakan, hendaklah seluruh hidupmu itu kudus, seluruh hidup, tubuh, jiwa, roh berarti. Kudus, hati kita, mata kita, mulut kita, omongan kita kudus. Seperti Dia yang memanggil kita adalah kudus. Ayat ke-7 dikatakan kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Saudara, ini bangsa yang kudus. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan tidak serupa dengan dunia. Tidak sama dengan dunia. Itulah bangsa yang kudus. Tidak serupa dengan dunia. Tidak sama dengan dunia. Beda. Hidup orang Kristen harus tampil beda. Warna beda. Ucapan beda. Tingkah laku beda. Semua beda saudara. Karena apa? Kita sudah dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Selanjutnya saudara kasih, pisah dari dunia tadi, 1 Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai 17. Janganlah engkau mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia itu jauh dari Bapa. Tidak ada kasih Bapa.
Kasih dunia itu apa? Keinginan mata, keinginan tubuh yang tidak ada batasnya. Hawa nafsu, dosa, kejahatan. Saudara, itu. Dan dikatakan semua yang ada di dalam dunia ini menuju kepada kebinasaan lenyap. Kalau kita mengasihi Allah, saudara, kita akan kekal selama-lamanya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, inilah janji Allah. Dikatakan berlaku bagi setiap orang yang taat kepada Tuhan. Mendengar firman Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, saudara, ya. Janji Tuhan berlaku kepada umat yang mau bersatu. Di mana pertama, khotbah yang pertama dikatakan, menjadikan 12 bangsa itu menjadi satu di dalam Tuhan. Demikian kita, apa kita bisa bersatu? Pertama kali kita bersatu, satu hati, satu jiwa, satu roh di dalam Tuhan. Dalam memuji memuliakan Tuhan. Selanjutnya saudara kasih, yaitu apa? Menyembah kepada satu Allah. Satu yang Allah itu Allah yang esa. Saudara. Selanjutnya mendengar firman, percaya dan melakukan firman. Apa yang kita dengar kita pegang terus menerus, saudara. Untuk kita bisa mendapatkan semuanya ini, mampu mendapatkan, mampu untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Memenuhi dan mengurapi kita, saudara, untuk apa? Memberikan kuasa, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita tetap berjalan pada jalannya Allah, itu jalan kebenarannya. Sehingga di sini kita lihat apa? Yang saudara, yang pertama, Tuhan akan menunjukkan sesuatu dalam perjalanan kita hari ini dan sampai seminggu ini, saudara. Kemurahan. Memberikan kemurahan, kemudahan dalam kehidupan kita. Kepada siapa? Dikatakan tadi kepada keturunan beribu-ribu, kepada angkatan demi angkatan, pada anak cucu kita. Yang kedua, saudaraku kasih, Allah akan menunjukkan kesejahteraan bagi seluruh hidup kita semuanya. Hidup kita akan selalu sejahtera, saudara, sejahtera. Dan inilah yang menjadi program pemerintah, ya, untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana upaya bangsa, upaya para pejabat, upaya kepala negara kita untuk mensejahterakan rakyat. Tapi masih ada yang kelewatan. Tetapi kalau Tuhan mensejahterakan, tidak ada pun satu pun yang kelewatan. Amin, saudara. Semua akan mendapat kesejahteraan jasmani dan rohani. Tubuh, jiwa, roh kita mendapatkan sejahtera. Yang ketiga, saudara kasih, tadi saya katakan, mendapatkan kesehatan. Tadi dalam Ulangan, ya, pasal 7 ayat 15, Tuhan katakan, penyakit wabah yang menimpa Mesir tidak akan menimpa kamu. Amin, saudara. Mesir itu dunia. Ini janji Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, amin, kesembuhan. Apa saja? Jasmani dan rohani. Ekonomi saudara jadi sehat, keuangan saudara sehat, rumah tangga saudara sehat, usaha saudara juga jadi sehat. Ini janji Tuhan. Saudara, yang terakhir, Tuhan memberikan keberhasilan dan kemenangan setiap apa saja yang kita hadapi dan kita kerjakan dalam hidup ini. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi minggu ini, tetapi janji Tuhan ini akan menyertai saudara. Jaminan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara hari ini yang hadir dan dalam perjalanan saudara. Untuk apa? Untuk yaitu mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah. Kemurahan, kesejahteraan, kesehatan, keberhasilan dan kemenangan dalam hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan saudara. Kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang sudah butuhkan hari ini.
dan pertolongannya tidak pernah terlambat untuk menolong saudara, untuk memulihkan saudara hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan kuasamu lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, lebih besar dari masalah saudara. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Haleluya. Besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu Tuhan begitu besar, luar biasa dalam hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar dari keperluan kami, kebutuhan kami, dari persoalan kami. Haleluya. Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Pujikan sekali lagi dengan iman. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan telah berjanji hari ini menjadikan saudara sebagai, yaitu bangsa yang disayang oleh Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan. Haleluya. Menjadi miliknya Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Menolong hidupku. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kita pujikan sekali lagi. Mohon Bapak Iswanto maju ke depan dan berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, menolong hidupku. Aku terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Allah kami yang berjanji untuk anak-anak-Mu menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau sendiri yang berjanji Tuhan
Biar janji firman-Mu kami imani ya Tuhan. Biarlah kami tidak ragu lagi karena kuasa iblis yang menggoyangkan hati pikiran kami. Tuhan, tolong urapi kami, Roh Kudus-Mu diam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan jadikan mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Terima kasih kiranya firman-Mu betul-betul menguasai dalam hidup kami dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Persembahan kedua dijalankan, petugas membawa kantong kolektor, kami persilakan untuk menjalankan besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dipacu untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan, agar kita boleh bertumbuh menjadi umat yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga pastori. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Amin. Di nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Untuk protokol kesehatan Bapak Yusak dan Bapak Yermia. Penerima jemaat tidak ada. Persembahan keluarga Bapak Jatmiko. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudara Lili. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 pagi ada doa, jam 6 atau jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 umum, ibadah umum, kemudian jam 11 ibadah pemuda dan remaja. Senin, Selasa, Kamis, Jumat
ada doa malam dimulai jam 7 malam. Puji Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita ingatkan Bapak Ibu untuk pengisian kas kesejahteraan. Bapak Ibu jangan lupa, kemudian kas celengan ya Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan untuk bulan 11 kita akan kumpulkan celengan itu. Jadi supaya tetap ingat, dan itu adalah rencana Tuhan. Kita tidak ada ibadah rumah tangga, tapi dengan adanya itu adalah maksud Tuhan diadakan celengan. Nah itu adalah satu rencana Tuhan ya Bapak Ibu. Andai kata tidak ada, bagaimana penggalian dana untuk hari-hari besar. Tapi semuanya adalah rencana Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu. Usaha kita, pekerjaan kita, kita bawa saat ini untuk masuki hari yang pertama, hari Senin, supaya Tuhan memberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktu yang terbaik. Ibu Pangabean berdoa untuk doa tersebut. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemilikku, Tuhan pemilikku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Pujimu bagi kami Tuhan. Engkau membuat kami milik kesayangan-Mu. Terima kasih. Hartamu yang paling berharga. Kami boleh merasakan itu Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh menikmati sukacita hari ke Haleluya. hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami seiman pada saat ini Haleluya. yang tidak hadir Tuhan. Bahkan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Haleluya, haleluya. Datang Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. menikmati Tuhan berkat-Mu, Haleluya. menikmati Tuhan hadir. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Dunia tidak memberikan itu, dunia tidak Haleluya. menjamin. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita. Berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama ucapkan kata-kata berkat dengan iman. Kita ucapkan akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.
Tunggu doa kita jalan dulu sampai 1 menit.